Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diaka Anggana Rara Speaker, kelas 11 AKL 3, nomor absen 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tahap-tahap dari membuat database, memasukkan data perusahaan, sampai masuk ke tahap transaksi pembeli perusahaan PT Surya Furnitur. Pertama, kita login Accurate Online. Lalu untuk membuat database, klik tambah ini. Tuliskan nama perusahaan. Pilih warna dan gambarnya. Lalu klik simpan. Lalu kita klik database yang kita buat tadi. Di sini di info perusahaan kita tulis perusahaannya yaitu PT Surya Furnitur. Level distribusinya adalah distributor. Bidang usaha itu other. Nomor teleponnya 021 420 3351. Fax emailnya 021 420 3420. Emailnya yaitu admin@surya.com. Tanggal mulai datanya kita ubah menjadi 1 Januari 2019. Periode akuntansi Januari sampai Desember. Alamatnya ada di Jalan Kelapa Gading, Utara. Kotanya DKI Jakarta. Kode posnya 14360. Kalau sudah, kita klik lanjut. Di fitur dasar, perusahaan pelanggan dan pemasok menggunakan SGD. Berarti di kolom nomor 2 ini dicentang, lalu ini dicari SGD. Singapura Dollar. Lalu perusahaan mengangkut PPN. Lalu kolom nomor 3 ini dicentang. Yang ketiga, aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan. Kolom nomor 6 ini dicentang. Lalu klik lanjut. Di fitur penjualan, perusahaan menggunakan penawaran penjualan. Kolom nomor 1 ini dicentang. Lalu ada retur penjualan, mengurangi nilai piutang. Kolom nomor 3 dicentang. Lalu perusahaan menghitung dan membayar komisi salesman. Berarti kolom nomor 4 dicentang. Lalu perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengirim. Kolom nomor 6 dicentang. Lalu perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan. Berarti kolom nomor 7 dicentang. Kalau sudah, kita klik lanjut. Di fitur pembelian, di fitur pembelian bagian gudang membuat permintaan barang. Berarti di kolom nomor 1 centang. Lalu bagian accounting membuat PO kepada pemasok. Kolom nomor 2 dicentang. Dan yang ketiga, dalam proses pembelian, proses pengiriman ya diproses oleh pemasok lain. Kolom nomor 3 juga dicentang. Kalau sudah, klik lanjut. Di menu persediaan gudang yang dimiliki perusahaan ada 2, depan dan belakang. Berarti kolom nomor 1 kita centang. Lalu perusahaan memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang. Berarti kolom nomor 4 kita centang. Dan yang terakhir, metode perhitungan nilai persediaan menggunakan FIFO. Yang ini kita ganti FIFO. Lalu klik lanjut. Di akun perkiraan, perusahaan menggunakan daftar akun yang dimiliki. Berarti centangnya yang ini kita hilangkan. Kalau sudah, kita klik selesai. Setelah itu kita bisa menuju ke berikutnya, kita impor akun.
klik data ini, lalu pilih file daftar akun. Kita klik open, lalu kita klik unggah, klik lanjutkan. Jangan lupa ini dicentang di bagian lakukan update data. Kalau sudah, klik lanjutkan. 73 data berhasil diproses, kita tutup. Lalu berikutnya impor pemasok. Dengan cara yang sama, kita unggah file dari Excel, daftar pemasok, klik unggah, lanjutkan, centang, kita klik lanjutkan. 6 data berhasil diproses, kita tutup. Setelah impor pemasok, impor pelanggan. Klik data, lalu file daftar pelanggan, klik open, unggah, lanjutkan, centang, lanjutkan. 6 data berhasil diproses, kita tutup. Lalu sebelum impor barang dan jasa, karena kategori persediaan ada kursi dan meja, lalu gudangnya ada depan dan belakang, berarti kita masukkan kategori persediaan di menu persediaan, kategori barang, kita isikan kursi, lalu save, dan meja. Klik save. Kalau mau dicek, kita bisa klik yang hijau ini, kursi, meja. Sudah, kita tutup. Lalu memasukkan gudang di menu persediaan, gudang. Kita klik ini, karena ini ada gudang utama, kita ganti jadi gudang depan. Kita klik save. Dan buat gudang baru, namanya gudang belakang. Kalau sudah, kita klik save. Setelah itu tutup. Nah, setelah memasukkan gudang dan kategori persediaan, barulah kita impor barang dan jasa. Lalu klik data, akun daftar barang, kita open, klik unggah, lanjutkan, centang, kita klik lanjutkan. 12 data berhasil diproses, tutup. Setelah mengimpor semua ini, terakhir yaitu kita impor kategori aset tetap. Kita memasukkan kategori aset tetap dulu di menu aset tetap, kategori aset, kita isikan tanah, gedung, dan peralatan. Klik save. Kalau mau lihat, kalau mau kita cek juga bisa klik yang tombol hijau ini, gedung, peralatan tanah. Karena sudah diimpor, berarti kita unggah aset tetapnya di menu aset tetap, karena sudah ada file Excel-nya, jadi kita klik yang hijau ini, lalu impor data, impor dari Excel. Kita masukkan daftar aset tetap. Kalau sudah, kita klik unggah, lanjutkan, klik lanjutkan. 4 data berhasil diproses, kita tutup. Ini kita bisa silang. Setelah impor aset tetap, setelah impor aset tetap, kita lakukan proses akhir bulan. Di menu perusahaan, proses akhir bulan, bulannya dipilih Desember tahun 2018. Indonesia rupiah, Singapura dolarnya 9.800. Kalau sudah, kita klik save. Kita bisa klik silang. Untuk mengecek laporan neraca pada tanggal 31 Desember 2018, kita bisa ke menu laporan, daftar laporan, di neraca induk skontro.
Tanggalnya kita masukkan 1 Januari 2019. Lalu kita tampilkan. Nah, di sini kita bisa melihat akun-akun neraca beserta nominalnya, jumlah aset dan jumlah kewajiban ekuitas itu harus sama, yaitu sebesar 1.773.731.000. Kalau sudah, kita bisa klik silang. Setelah itu kita bisa menuju ke transaksi yang pertama, yaitu tanggal 2 Januari bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang. Berarti kita klik menu persediaan, lalu permintaan barang. Tanggalnya kita ubah menjadi 2 Januari 2019. Barang yang diminta yaitu meja persegi. Tanggal dimintanya 3 Januari 2019, kuantitasnya 10 pieces. Lalu kita klik lanjut. Lalu meja bundar. Tanggal dimintanya 3 Januari 2019, kuantitasnya yaitu 20 pieces. Klik lanjut. Lalu ada meja kerja. Meja kerja, tanggal dimintanya 3 Januari 2019, kuantitasnya juga sama 10 pieces. Lalu kita klik lanjut. Meja persegi 10, meja bundar 20, meja kerja 10. Kalau sudah di info ini, keterangannya diisikan permintaan barang dari bagian gudang. Kalau sudah, klik save. Disilang. Lalu transaksi berikutnya, perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian. Karena tadi sudah bagian gudang sudah melakukan permintaan, lalu membuat pesanan, berarti di menu pembelian, pesanan pembelian, pemasoknya PT Sentra Furnitur. Tanggalnya diubah 3 Januari 2019. Lalu klik ambil di permintaan barang. Yang ini tadi, karena yang dipesan hanya meja bundar, berarti yang kita centang hanyalah meja bundar sebanyak 20 pieces. Klik lanjut. Harganya di situ isikan 95.000. Kalau sudah, klik lanjut. Di info keterangannya kita ganti pesanan pembelian. Terus tanggal pengirimannya diubah 4 Januari 2019. Pengirimannya tidak ada karena ini sudah meja bundar 20 pieces 95.000. Kita klik save. Lalu masih di pesanan pembelian, pemasoknya diganti PT Indah Jaya. Tanggal 3 Januari 2019, ambil permintaan yang ini, meja persegi 10, meja kerja 10. Klik lanjut. Meja persegi harganya 77.000 dan meja kerja harga per piecesnya 88.000. Lanjut. Lalu di info keterangannya kita ganti pesanan pembelian. Tanggal pengirimannya ubah jadi 4 Januari 2019. Kalau sudah, meja persegi 10 77.000, meja kerja 10 88.000. Klik save. Lalu silang. Di transaksi berikutnya, perusahaan menerima barang atas barang yang dipesan dari PT Sentra Furnitur tadi. Berarti di menu pembelian, penerimaan barang, terima dari Sentra Furnitur,
tanggalnya 4 Januari 2019, klik ambil di pesanan. Nomor terimanya yaitu 9095, lalu ambil pesanan. Yang ini meja bundar 20 pieces, klik lanjut. Gudang dimasukkan ke gudang depan, karena ini belakang, kita ubah menjadi gudang depan, klik lanjut. Di info keterangannya penerimaan pesanan, tanggal kirimnya sudah benar, pengirimannya menggunakan mobil box, klik simpan. Kalau sudah, kita bisa cek lagi meja bundar 20, gudangnya sudah gudang depan, di infonya juga sudah, kita klik save. Lalu silang. Di transaksi berikutnya, perusahaan menerima barang sekaligus tagihan kepada yang dipesan PT Indah Jaya. Berarti masuk ke menu pembelian, faktur pembelian, karena mendapat tagihan. Pemasoknya PT Indah Jaya, tanggalnya 5 Januari 2019. Fakturnya jangan lupa diisi INV Indah 010, lalu klik ambil pesanan. Yang PO ini meja persegi 10, meja kerja 10, klik lanjut. Barang dimasukkan ke gudang depan, ini kita ubah menjadi gudang depan. Yang ini juga sama, kita ubah karena ini masih gudang belakang. Lalu di info tanggal pengirimannya kita ubah menjadi 5 Januari 2019. Keterangannya penerimaan sekaligus tagihan atas pesanan. Pengirimannya menggunakan mobil box. Kalau sudah, kita cek lagi PT Indah Jaya 5 Januari, meja persegi 10, meja kerja 10, mobil box. Sudah benar, klik save. Lalu silang. Di transaksi berikutnya, perusahaan melunasi hutang kepada PT Indah Jaya. Berarti di menu pembelian, pembayaran ke PT Indah Jaya, banknya Bank Mandiri IDR, giro, metodenya cek atau giro dengan nomor GR0095, tanggalnya diubah, tanggal bayarnya 6 Januari 2019, tanggal ceknya diganti menjadi 12 Januari 2019. Lalu kita ambil nomor faktur yang IJ INV 7728. Kita klik, lalu lanjut. Kalau sudah dihitung nilai pembayaran ini, kita klik. Lalu di info keterangannya pelunasan hutang. Nah, kalau sudah, kita cek PT Indah Jaya menggunakan Bank Mandiri IDR, cek tanggal bayarnya sudah, jatuh temponya 12 Januari 2019. Kalau sudah, klik save. Lalu silang. Di transaksi berikutnya, perusahaan menerima tagihan PT Sentra Furnitur, tapi barang yang dibeli dikirim menggunakan vendor jasa angkut, yaitu Armada Express. Berarti kita buat jasa angkut di menu pembelian. Pemasok, karena ada pemasok baru, namanya kita tambahkan Armada Express. Kalau sudah, klik save. Nah, setelah memasukkan pemasok baru,
Barulah kita ke menu pembelian, faktur pembelian, pemasoknya PT Sentra Furnitur, tanggalnya ubah menjadi 8 Januari 2019, nomor fakturnya Sentra 017. Lalu penerimaan barang, berarti diambil penerimaan, kita klik yang ini, meja bunda 20 pieces, klik lanjut. Lalu perusahaan membuat asumsi atas biaya angkut, berarti di sini biaya lainnya kita cari beban pokok penjualan. Karena menambah harga pokok pembelian. Lalu alokasi barang kita pencet, pemasoknya yaitu Armada Express, jumlahnya sebesar 500.000. Kalau sudah, klik lanjut. Di infonya, keterangannya diubah penerimaan tagihan. Kalau sudah, kita klik save. Lalu silang. Di transaksi berikutnya, perusahaan menerima tagihan dari Armada Express atas jasa pengiriman. Berarti di menu pembelian, faktur pembelian, pemasoknya Armada Express, tanggal 9 Januari 2019. Nomor fakturnya AE 1007. Lalu klik ambil biaya pembelian yang sentra ini tadi. Lalu klik lanjut. Karena nilai yang ditagihkan hanya 475.000, ini nominalnya kita ubah menjadi 475.000. Klik lanjut. Di info keterangannya kita masukkan penerimaan tagihan. Kalau sudah, kita klik save. Lalu silang. Di transaksi berikutnya, tanggal 10 Januari, perusahaan melakukan deposit kepada PT Mulia Abadi. Kita ke menu pembelian, uang muka pembelian, pemasoknya PT Mulia Abadi, tanggalnya 10 Januari 2019, nomor fakturnya DP 1818. Lalu uang mukanya kita masukkan sebesar 7.500.000. Termasuk pajak, ini kena pajaknya kita centang, PPN-nya 10% ini. Lalu di info keterangannya kita masukkan pembayaran deposit. Kalau sudah, kita klik menu proses, lalu pembayaran. Banknya kita masukkan Bank Mandiri IDR, transfer, tanggalnya 10 Januari 2019, hitung nilai pembayaran kita klik sebesar 7.500.000. Di info keterangannya pembayaran deposit. Kalau sudah, kita klik save. Lalu silang.
Di situ ada kuis, berapakah sisa uang di Bank Mandiri IDR perusahaan setelah adanya transaksi ini. Berarti untuk mencarinya kita klik menu kas dan bank, history bank, cari Bank Mandiri IDR. Tanggalnya dari tanggal transaksi dimulai itu 1 Januari 2019 sampai transaksi tadi 10 Januari 2019. Lalu kita klik tombol hijau ini. Nah, tadi tanggal 10 Januari pembayaran deposit, saldonya ini ada 391.256.000. Karena sudah, klik silang. Di transaksi berikutnya, tanggal 11 Januari, perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada PT Mulia Abadi. Kita klik menu pembelian, lalu pesanan pembelian. Pemasoknya kita tulis, isikan PT Mulia Abadi tanggal 11 Januari 2019. Barang yang dipesan adalah kursi bar. Kuantitasnya diisikan 250 pieces. Harganya adalah 50.000. Kalau sudah, kita klik lanjut. Lalu di info keterangannya diisikan pesanan pembelian. Kalau sudah, kita bisa klik save. Lalu silang. Menuju transaksi berikutnya, tanggal 12 Januari, perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembelian tanggal 11 Januari. Berarti kita ke menu pembelian, di faktur pembelian. Pemasoknya kita isi PT Mulia Abadi. Tanggalnya diisikan 12 Januari 2019. Nomor fakturnya faktur 906. Lalu kita klik ambil pesanan. Kita pilih yang ini, kursi bar 250 pieces, klik lanjut. Lalu di info keterangannya kita tuliskan penerimaan sekaligus tagihan. Tanggal pengirimannya diubah tanggal 12 Januari 2019. Lalu pengiriman tidak ada. Barang dimasukkan ke gudang depan. Berarti ini kita klik. Karena ini gudang belakang, kita ubah ke gudang depan. Lalu kita klik lanjut. Kalau sudah, kita cek 12 Januari 2019, kursi bar 250 pieces. Kalau sudah, kita klik save. Disilang. Lalu ke transaksi berikutnya, tanggal 12 Januari, perusahaan meretur satu set kursi bar yang dibeli kepada PT Mulia Abadi. Berarti kita ke menu pembelian, lalu retur pembelian. Pilih pemasok PT Mulia Abadi tanggal 12 Januari 2019. Retur dari faktur, pilih tagihan faktur Jan 906. Lalu kita klik ambil. Kursi bar 250 pieces kita lanjut. Yang ini kuantitasnya kita ubah menjadi 1. 50.000 dikeluarkan dari gudang depan. Keterangannya kita isi barang cacat dan tidak bisa dijual kembali. Kalau sudah, kita klik lanjut. Di info keterangannya kita tulis retur pembelian.
kursi bar 1 pieces 50.000. Kalau sudah, kita klik save. Di soal terdapat kuis, berapakah sisa nilai hutang usaha IDR perusahaan setelah adanya transaksi ini? Berarti kita bisa cek di buku besar, akun perkiraan, lalu di klik tombol hijau, kita cari hutang usaha IDR. Hutang usaha IDR, kita klik history, tanggalnya kita masukkan 1 Januari 2019 sampai dengan 12 Januari 2019. Lalu klik tombol ini. Di sini terdapat saldo yang tersisa, yaitu 35.660.000 adalah jumlah hutang usaha IDR setelah adanya transaksi tanggal 12 Januari 2019. Berkurang dari tanggal 12 yang awal karena barangnya diretur, otomatis mengurangi hutang usaha. Kita silang, lalu ke transaksi berikutnya. Tanggal 13 Januari 2019, perusahaan melakukan pembelian barangnya baru meja kaca, oleh karena itu kita masukkan persediaan. Di kategori persediaan, kategori barang, kita ke menu persediaan, barang dan jasa, kategori nama barangnya, kategori barangnya adalah meja, nama barangnya meja kaca, satuan pieces. Di menu penjualan pembelian, harga satuannya kita ubah 375.000. PPN-nya jangan lupa. Kalau sudah, kita klik ini, kita benarkan dulu. Kalau sudah, klik save. Lalu kita ke menu pembelian, ke faktur pembelian. Pemasoknya kita pilih pemasok umum, tanggalnya yaitu 13 Januari 2019, nomor fakturnya 08791, lalu pilih barangnya yaitu meja kaca. Meja kaca, kuantitasnya 100, harganya 85.000. Lalu barang dimasukkan ke gudang depan. Kalau sudah, kita klik lanjut. Di info tanggal pengirimannya kita ubah tanggal 13 Januari 2019 karena pembelian tunai. Keterangannya yaitu pembelian tunai. Kalau sudah, kita klik proses ke pembayaran. Tanggal bayarnya yaitu 13 Januari 2019. Banknya menggunakan Bank Mandiri IDR. Metode bayarnya yaitu transfer. Lalu kita klik hitung nilai pembayaran sebesar 9.350.000. Di infonya, keterangannya pembayaran. Di keterangan kita tulis pembayaran pembelian. Kalau sudah, kita klik save. Lalu silang. Di transaksi berikutnya tanggal 13 Januari, perusahaan melunasi hutang kepada PT Mulia Abadi. Berarti kita ke menu pembelian, pembayaran pembelian. Kita isikan PT Mulia Abadi. Tanggal bayarnya 13 Januari 2019 menggunakan Bank Mandiri IDR. Metode bayarnya cek atau giro.
dengan nomor GR 0098. Tanggal ceknya kita ubah menjadi 31 Januari 2019. Lalu kita klik ambil yang nomor faktur INV MA9128. Kita klik. Karena yang dibayar hanya 10 juta, nominalnya kita ganti 10 juta. Kita klik lanjut. Lalu klik hitung nilai pembayaran sebesar 10 juta. Di info keterangannya diisi pembayaran sebagian hutang. Kalau sudah, kita klik save. Kita bisa cek di menu pembelian, di faktur pembelian, di PT Mulia APD yang hutang 12 juta. Kita bisa saldo awal pemasok 12 juta. Kita klik di sini. Totalnya 12 juta dan sudah pembayarannya 10 juta tadi. Jadi sisa hutang PT Mulia APD yaitu 2 juta. Belum lunas. Kita silang. Lalu menuju ke transaksi berikutnya. Tanggal 14 Januari melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu, di mana pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu. Berarti kita ke menu pengaturan, preferensi. Di fitur, di pembelian, tagihan di muka mendahului terima barang kita centang, lalu kita simpan. Lalu kita juga buat pemasok baru di menu pembelian. Pemasok namanya adalah CV Sumber Kayu. Kalau sudah, kita klik save dan kita bisa ke menu pembelian, lalu faktur pembelian. Pilih pemasok CV Sumber Kayu, tanggalnya 14 Januari 2019, nomor fakturnya Sumber 2019-776, lalu pilih barang dan jasa. Barangnya yaitu kursi kerja sebanyak 100 pieces, harganya 100.000, diskon, mendapat diskon 15%. Gudangnya tidak ada, berarti kita biarkan gudang belakang. Kita klik lanjut. Setelah kursi kerja, kursi santai, kuantitasnya kita ubah menjadi 50 pieces, harganya yaitu 80.000. Kalau kita klik lanjut, di info tagihan di muka kita klik centang mendahului terima barang. Lalu tanggal pengirimannya dikirimkan setelahnya, berarti tanggal 15 Januari 2019. Keterangannya di sini diisi pembelian, pesanan pembelian. Pengirimannya tidak diketahui. Kalau sudah, kita cek kursi kerja 100 pieces, harganya 100.000, kursi santai 50 pieces 80.000. Lalu kalau sudah, kita klik proses di pembayaran. Tanggal bayarnya kita tulis 14 Januari 2019 menggunakan Bank Mandiri IDR. Metode bayarnya yaitu transfer. Kalau sudah, kita klik hitung nilai pembayaran sebesar 13.750.000. Di info keterangan kita isi pembayaran pembelian.
Kalau sudah, kita klik save, lalu silang. Di transaksi berikutnya, perusahaan menerima barang atas pembelian tanggal 14 Januari 2019. Kita klik menu pembelian, penerimaan barang, terima dari CV Sumber Kayu, tanggalnya 15 Januari 2019. Nomor terimanya kita isikan SJ1010. Kalau sudah, kita klik ambil tagihan di muka. Kita klik ini, kursi kerja 100 pieces dan kursi santai 50 pieces. Klik lanjut. Lalu barang dimasukkan ke gudang depan. Kita ubah ke gudang depan. Lanjut. Kursi santai juga sama, kita ubah ke gudang depan. Klik lanjut. Lalu di info, keterangannya diisikan yaitu penerimaan pesanan. Pengiriman menggunakan mobil box. Tanggal kirimnya diubah menjadi 15 Januari 2019. Kalau sudah, kita cek lagi kursi kerja 100 pieces, kursi santai 50 pieces. Infonya juga sudah. Kita bisa klik save. Lalu silang. Di transaksi berikutnya, yaitu perusahaan melakukan klaim atas pembelian tanggal 14 Januari 2019. Berarti kita aktifkan dulu menu klaim pemasok di pengaturan, preferensi, fitur, pembelian, klaim pemasok kita centang, lalu simpan. Lalu kita ke menu pembelian, klaim pemasok, tipe klaim kirim barang. Pemasoknya kita masukkan CV Sumber Kayu, tanggalnya 16 Januari 2019. Barangnya kita pilih kursi santai. Kursi santai sebanyak 1 pieces. Gudangnya dikeluarkan dari gudang depan. Keterangannya yaitu barang rusak. Kalau sudah, kita klik lanjut. Di info, keterangannya diisikan klaim pemasok akibat barang rusak. Kirim barang sudah 16 Januari 2019. Kita klik save. Lalu kita silang. Dan pada tanggal 17 Januari 2019, perusahaan menerima barang atas klaim pembelian yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2019. Berarti kita ke menu pembelian, klaim pemasok, lalu tipe barangnya yaitu terima barang, CV Sumber Kayu, kursi santai sebanyak 1 pieces. Kita klik lanjut. Tanggalnya diubah menjadi 17 Januari 2019. Lalu di infonya, keterangannya kita isikan penerimaan barang klaim 17 Januari 2019. Barangnya kita masukkan ke gudang depan. Sudah, kita klik lanjut. Karena di sini ada setting selisih nilai persediaan dengan akun beban pokok penjualan, berarti kita ke menu pengaturan, preferensi,
Di akun perkiraan, menu persediaan, klaim pemasok selisih nilai persediaannya sudah diisikan beban pokok penjualan. Karena sudah, berarti tidak perlu diganti. Di klaim pemasok sini berarti sudah, kita klik save. Lalu silang. Lalu di transaksi berikutnya, tanggal 18 Januari 2019, perusahaan menerima informasi dari PT Sentra Furnitur atas nomor rekening berikut. Berarti kita ke menu pembelian, lalu di pemasok, kita klik yang hijau ini, lalu cari PT Sentra Furnitur, di pembelian rekening bank ini kita tambah nama banknya yaitu Bank Mandiri, nomor rekeningnya 918 818 1717 atas nama PT Sentra Furnitur. Kalau sudah, kita klik lanjut. Kalau sudah, save. Lalu kita silang. Lalu di transaksi berikutnya tanggal 19 Januari, perusahaan melunasi hutang. Tapi pelunasan itu nominalnya lebih dan adanya akun baru yaitu kelebihan pembayaran. Jadi kita ke menu buku besar, ke akun perkiraan. Tipe akunnya yaitu other current asset atau aset lancar lainnya. Kode perkiraannya kita bisa lihat di tombol hijau ini, di aset lancar lainnya. Di sini terakhir 110702, berarti kita masukkan 110703. Namanya yaitu kelebihan pembayaran. Kalau sudah, kita klik save. Lalu silang. Lalu kita ke menu pembelian, di pembayaran pembelian. Pembayaran ke PT Sentra Furnitur. Tanggal bayarnya 19 Januari 2019. Banknya Bank Mandiri IDR. Metode bayarnya transfer bank. Kita klik yang Mandiri 91 ini. Lalu kita pilih, kita cari yang nomor faktur SF161287. Lalu di informasi diskon kita cari akun kelebihan pembayaran. Nominalnya karena yang dibayar 10 juta dan total hutangnya adalah 8 juta. Berapa tadi? 8 juta 150, berarti tersisa 1 juta 850. Berarti kita klik di min 1 juta 850.000. Lalu kita klik lanjut. Dihitung nilai pembayaran, jumlah yang kita bayarkan menjadi 10 juta. Lalu di info diisikan pembayaran. Lalu di info diisikan pembayaran hutang. Kalau sudah, nominalnya 10 juta, kita klik save. Lalu kita silang. Kalau mau dicek, kita bisa ke menu pembelian, di faktur pembelian.
Lalu klik tombol hijau ini, kita cari saldo hutang PT Sentra Furnitur yang SF 161287 sudah lunas. Hutangnya sudah lunas sebesar 8.150.000, sudah kita lunasi. Lalu kita klik silang. Lalu di transaksi berikutnya tanggal 21 Januari perusahaan melakukan pembelian tunai kepada pemasok umum. Kita di menu pembelian, lalu faktur pembelian. Pemasoknya yaitu pemasok umum. Tanggalnya diisikan 21 Januari 2019. Nomor fakturnya 12667. Lalu barang yang dipesan yaitu meja bundar. Meja bundar kuantitasnya 20, harganya 100.000. Gudangnya sudah gudang depan. Lalu kita klik lanjut. Di info pengirimannya tidak ada keterangannya pembelian tunai. Lalu tanggal pengirimannya diisikan tanggal 21 Januari 2019 karena ini pembelian secara tunai. Kalau sudah, kita cek meja bundar 20 biji harganya 100.000. Kita klik proses, lalu pembayaran. Banknya adalah Bank Mandiri IDR. Metode bayarnya transfer. Tanggal bayarnya kita masukkan 21 Januari 2019. Lalu klik hitung nilai pembayaran sebesar 2.200.000. Di info keterangannya diisi pembayaran pembelian. Kita bisa cek lagi pemasok umum menggunakan Bank Mandiri IDR, metodenya transfer sebelah 2.200.000. Kalau sudah, klik save. Lalu silang. Lalu menuju transaksi berikutnya, perusahaan membuat PO kepada PT Sentra Furnitur dan perusahaan memberikan DP sebesar 2 juta. Berarti kita ke menu pembelian. Di pesanan pembelian, pemasoknya kita masukkan PT Sentra Furnitur, tanggal 22 Januari 2019. Lalu kita cari barangnya yaitu meja bundar sebanyak 20 pieces, harganya 95.000. Kita klik lanjut. Setelah itu ada kursi santai sebanyak 30 pieces, harganya 98.000. Klik lanjut. Di info keterangannya kita isikan pesanan pembelian. Lalu tanggal pengirimannya kita ubah menjadi 23 Januari 2019. Kalau sudah, kita bisa cek lagi PT Sentra Furnitur tanggal 22 Januari 2019. Yang dipesan yaitu meja bundar 20 biji harga 95.000, kursi santai 30 biji 98.000. Kalau sudah, kita proses, lalu pilih uang muka. Nomor fakturnya kita isikan DP01. Lalu uang mukanya kita akan menjadi
2 juta rupiah. Kalau sudah diinfo, keterangannya diisikan uang muka pembelian sebesar 2 juta. Kalau sudah tanggalnya kita ubah menjadi 22 Januari 2019. Kalau sudah, kita klik proses pembayaran. Banknya kita isikan Bank Mandiri IDR. Tanggal bayarnya 22 Januari 2019. Lalu klik hitung nilai pembayaran sebesar 2 juta. Lalu diinfo, keterangannya diisikan pembayaran uang muka pembelian. Kalau sudah, kita klik save. Lalu silang. Dan di transaksi berikutnya, perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Sentra Furnitur. Berarti kita ke menu pembelian, penerimaan barang, terima dari PT Sentra Furnitur, tanggalnya 23 Januari 2019, nomor terimanya 6675. Lalu klik ambil di pesanan yang ini tanggal 22 Januari. Karena yang dikirim hanyalah meja bundar, berarti yang kita centang hanya meja bundar sebanyak 20 biji. Lalu klik lanjut. Di info kita isikan keterangannya penerimaan pesanan sebagian. Tanggal kirimnya sudah 23 Januari 2019. Dikirim menggunakan mobil box. Kalau sudah, kita cek lagi PT Sentra Furnitur 23 Januari 2019 yang dikirim meja bundar sebanyak 20 biji. Kalau sudah, klik save. Lalu masih di penerimaan barang tanggal 24 Januari, perusahaan menerima sisa barang yang dipesan kepada PT Sentra Furnitur. Berarti kita klik terima dari PT Sentra Furnitur tanggal 24 Januari 2019. Nomor terimanya 6690. Lalu kita klik ambil di pesanan yang ini, kursi santai sebanyak 30 biji, klik lanjut. Lalu barang jangan lupa dimasukkan ke gudang depan. Ini sudah gudang depan. Klik lanjut. Di info, tanggal kirim sudah, keterangannya kita ganti jadi penerimaan pesanan sebagian. Lalu kalau sudah, pengiriman menggunakan mobil box. Lalu kalau sudah, kita cek lagi PT Sentra Furnitur tanggal 24 Januari yang diterima kursi santai 30 biji, gudangnya sudah gudang depan. Lalu kita klik save. Kita silang. Lalu di transaksi berikutnya tanggal 25 Januari, perusahaan menerima tagihan atas barang yang diterima pada tanggal 23 dan 24 tadi. Berarti kita ke menu pembelian, lalu faktur pembelian, pemasoknya yaitu PT Sentra Furnitur, tanggal 25 Januari 2019, nomor fakturnya INV Sentra 123, lalu klik ambil di penerimaan. Kita ambil yang tanggal 23 dan tanggal 24, yaitu meja bundar 20 biji,
kursi santai 30 biji, klik lanjut. Lalu di info, keterangannya diisikan penerimaan tagihan atas pesanan. Lalu kalau sudah, kita cek lagi PT Central Furniture tanggal 25 Januari menerima tagihan meja bundar dan kursi santai. Lalu kalau sudah, kita klik save. Kita silang. Lalu transaksi berikutnya tanggal 26 Januari perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu, di mana pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu. Berarti kita ke menu pembelian, lalu di faktur pembelian, pemasoknya kita isikan CV Sumber Kayu tanggal 26 Januari 2019, nomor fakturnya Sumber 2019 908. Lalu kita pilih barang yang dipesan, yaitu meja bundar sebanyak 50 biji, harganya 110.000. Lalu barangnya dimasukkan ke belum ada penjelasan gudangnya, berarti kita biarkan saja. Lalu klik lanjut. Setelah meja bundar, meja persegi sebanyak 50 biji, harganya 110.000. Klik lanjut. Lalu meja kaca sebanyak 50 biji juga dengan harga 85.000. Kita klik lanjut. Lalu di info tagihan tim muka mendahului terima barang kita centang, tanggal pengirimannya diisikan tanggal 27 Januari 2019. Keterangannya yaitu pesanan pembelian. Lalu pengirimannya tidak ada. Lalu di dalam faktur ini perusahaan mendapat diskon sebesar 1.250.000. Jadi kita klik diskon yang di sini, kita isikan 1.250.000 rupiah. Totalnya jadi berkurang karena mendapatkan diskon. Kalau sudah, kita cek lagi, CV Sumber Kayu tanggal 26 Januari, meja bundar 50 biji 110, meja persegi 50 110, meja kaca 50 85.000. Kalau sudah, di info tadi juga sudah, tagihan di muka, tanggal pengiriman, kita klik proses di pembayaran. Tanggalnya kita ubah menjadi 26 Januari 2019. Banknya menggunakan Bank Mandiri IDR, metode bayarnya cek atau giro dengan nomor GR7878. Tanggal ceknya juga diubah menjadi 6 Februari 2019. Lalu hitung nilai pembayaran, kita klik sebesar 15.400.000. Di info keterangannya diisikan pembayaran pembelian. Kalau sudah, Bank Mandiri IDR GR7878 15.400.000, kita klik save. Lalu silang.
Dan di transaksi berikutnya, tanggal 27 Januari, perusahaan menerima barang atas pembelian CV Sumber Kayu. Jadi kita ke menu pembelian, lalu penerimaan barang, terima dari CV Sumber Kayu, tanggal 27 Januari 2019. Kita nomor terimanya diisikan. Karena tidak ada, berarti kita tulis (01). Lalu kita klik ambil di tagihan di muka yang tanggal 26 Januari 2019 tadi, meja bundar 50, meja persegi 50, meja kaca 50, klik lanjut. Barang dimasukkan ke gudang depan. Meja bundar sudah gudang depan. Meja persegi, ini karena gudang belakang, kita ubah dulu menjadi gudang depan. Klik lanjut. Lalu meja kaca sudah gudang depan, klik lanjut. Lalu di info, tanggal kirimnya kita ubah 27 Januari 2019. Keterangannya yaitu penerimaan pesanan. Pengiriman menggunakan mobil box. Kalau sudah, kita cek lagi CV Sumber Kayu tanggal 27 Januari. Mobil box, meja bundar 50, meja persegi 50, meja kaca 50. Kita klik save. Lalu silang. Di transaksi berikutnya, perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum. Karena barangnya yaitu baru kursi kaca, jadi kita masukkan dulu di menu persediaan barang dan jasa. Kategori barang kita pilih kursi. Nama barangnya diisikan kursi kaca. Jenis barang persediaan, satuannya yaitu pieces. Lalu di menu penjualan pembelian, harga satu piecesnya isikan 295.000. PPN-nya jangan lupa di klik berkenaan 100%. Kalau sudah di saldo tidak ada, berarti kalau sudah kita klik save. Kita silang. Lalu kita ke menu pembelian. Di faktur pembelian, pemasoknya yaitu pemasok umum. Tanggalnya isikan 28 Januari 2019. Nomor fakturnya 10023. Lalu kita pilih barang dan jasa yaitu kursi kaca sebanyak 100 pieces dengan harga 72.000. Gudangnya kita masukkan ke gudang depan. Kalau sudah, klik lanjut. Di info, keterangannya kita isikan pembelian tunai. Lalu tanggal pengiriman kita isikan tanggal 28 Januari 2019. Kalau sudah, kita cek lagi. Membeli kursi kaca 100 pieces harganya 72.000. Kalau sudah, kita klik proses pembayaran. Pembayaran menggunakan Bank Mandiri IDR. Metode bayarnya yaitu transfer bank. Tanggal bayarnya isikan 28 Januari 2019. Lalu klik hitung nilai pembayaran sebesar 7.920.000. Di info, keterangannya diisikan pembayaran pembelian tunai. Kalau sudah tidak mendapat diskon, kita klik save.
lalu silang. Sekian informasi tentang cara membuat data, mengimpor data perusahaan sampai kepada pengerjaan transaksi pembelian PT Surya Furnitur. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.